Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Indah Permatasari, perwakilan dari kelompok C, kelas B. Kelompok C terdiri dari Afrizal Saputra sebagai ketua kelompok, Adisti Putri Junaidi sebagai sekretaris konsulen, Fitria Indah Permatasari sebagai sekretaris operator, Fevi Ranilza Ashifa sebagai anggota, Rizky Syafrila Yandri sebagai anggota, dan M. Fajri sebagai anggota. Pada kali ini, kelompok C berperan sebagai tenaga ahli tim BPOM yang akan melakukan pengujian faktor keamanan dan mutu mikrobiologis pada abon tempe. Pada prinsipnya, abon merupakan suatu produk pengawetan dengan kombinasi antara perebusan dan penggorengan dengan menambahkan bumbu-bumbu. Berikut ini beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan abon tempe, yaitu pertama, bahan baku dibersihkan menggunakan air mengalir. Kemudian direbus menggunakan suhu tertentu selama 15 menit untuk memudahkan proses pencabikan bahan. Kemudian disiapkan bumbu halus berupa bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan garam. Lalu ditumis hingga wangi. Kemudian dicampurkan bahan baku yang telah dicabik ke dalam bumbu. Dan dimasukkan gula merah, daun salam, laos, dan serai yang telah dimemarkan. Kemudian ditambahkan santan kental lalu diaduk hingga kering sehingga bumbunya meresap. Selanjutnya bahan-bahan digoreng menggunakan minyak panas sambil diaduk agar merata. Setelah itu dilakukan proses penirisan dan pengepresan abon. Setelah dipres, abon dianginkan hingga dingin sambil dilakukan pemisahan agar tidak terjadi penggumpalan. Sebelum abon tempe diedarkan di pasar, produk ini harus dilakukan pengawasan pre-market. Pengawasan pre-market merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penilaian data penunjang dan pengujian laboratorium serta sertifikasi sarana produksi. Terdapat beberapa tahapan pada pengawasan pre-market, yaitu standarisasi, regulasi, dan evaluasi. BPOM merupakan kepanjangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana memiliki tugas secara umum yaitu untuk mengawasi obat-obatan, kosmetik, dan makanan. Sedangkan dalam bidang pangan, BPOM bertugas untuk menguji keamanan bahan atau produk pangan dengan melakukan pengujian dalam skala labor. Berikut ini jenis pengujian yang dilakukan oleh BPOM, yaitu identifikasi Salmonella, angka Enterobacteriaceae, angka Staphylococcus aureus, identifikasi Listeria, angka E. coli, angka Clostridium, angka lempeng total, dan angka kapang kamir. Jenis pengujian disesuaikan dengan jenis pangan yang akan dianalisis. Dalam proses pengujian abon tempe, BPOM berpedoman pada syarat mutu penggunaan bahan baku yaitu tempe. Berdasarkan SNI tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan, produk olahan tempe memiliki batas cemaran mikroba angka paling mungkin coliform yaitu 10 per gram dan Salmonella sp negatif per 25 gram. Berikut ini tahapan uji coliform dan Salmonella sp. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian preparasi dan pengenceran. Preparasi dan pengenceran ini dilakukan dengan cara mencampurkan 25 gram sampel yang telah dihancurkan ke dalam 225 ml NaCl 0,85% dan dihomogenkan. Ini merupakan pengenceran 10 pangkat min 1. Kemudian dalam mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 2, suspensi awal diambil sebanyak 1 ml lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml NaCl 0,85% dan dihomogenkan. Kemudian untuk pengenceran 10 pangkat min 3, suspensi diambil sebanyak 1 ml dari pengenceran 10 pangkat min 2 lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml NaCl 0,85% dan dihomogenkan. Setelah itu, dari pengenceran 10 pangkat min 3 diambil sebanyak 1 ml lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi pengenceran 10 pangkat min 4 berisi 9 ml NaCl 0,85%. Pengenceran 10 pangkat min 4 diambil sebanyak 1 ml lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi pengenceran 10 pangkat
min 5 berisi 9 ml NaCl 0,85%. Begitu juga untuk pengenceran suhu pangkat min 6. Kemudian diperoleh hasil akhir pengenceran sampel uji dengan 6 seri pengenceran, yaitu 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6. Kemudian dilakukan pengujian bakteri coliform, di mana dilakukan 2 tahapan, yaitu uji dugaan dan uji penegasan. Pada uji dugaan, masing-masing suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6 diambil sebanyak 1 ml dan masing-masing dimasukkan ke dalam 3 tabung yang berisi 9 ml LB dengan tabung Durham terbalik. Kemudian suspensi sampel dimasukkan dalam 3 seri pertama tabung reaksi berisi 9 ml laktos berat atau LB sebanyak masing-masing 1 ml. Seluruh tabung diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Setelah itu dicatat jumlah tabung yang membentuk gas pada masing-masing pengenceran. Dilanjutkan dengan uji penegasan. Tabung tiap pengenceran dari uji dugaan yang positif secara hati-hati dikocok dengan vortex. Kemudian setiap tabung tersebut diambil 1 oz dan dipindahkan ke tabung reaksi berisi 10 ml media BgLBB 2% yang di dalamnya terdapat tabung Durham terbalik. Kemudian semua tabung diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Uji dinyatakan positif apabila terbentuk gas pada tabung Durham. Pembentukan gas pada tiap tabung pengenceran dicatat jumlahnya. Kemudian kombinasi tabung positif disesuaikan dengan tabel MPN. Jumlah angka yang didapatkan pada tabel MPN menunjukkan bahwa jumlah bakteri coliform yang terkandung dalam tiap gram per mililiter sampel yang diuji. Selanjutnya dilakukan deteksi bakteri Salmonella. Larutan suspensi pengenceran 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6 masing-masing diambil sebanyak 0,2 ml. Kemudian larutan suspensi tersebut ditaburkan pada permukaan medium spesifik Salmonella Shigella agar dan diratakan dengan batang L steril. Tiap seri pengenceran dibuat 3 kali ulangan. Setelah semua seri pengenceran diinokulasi, medium SFA diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Deteksi cemaran bakteri Salmonella sp dilihat dari ada atau tidaknya pertumbuhan bakteri tersebut. Jika tumbuh koloni Salmonella sp, koloni tersebut tidak akan berwarna dengan inti hitam besar di tengah. Sekian presentasi dari kelompok C. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.